Ustadz Sony. Hah, Ustadz? Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya Allah, terima kasih subuh-subuh udah didoain. Ayo kan. Amin. Syukur. Kenapa Bu? Ini nih mau curhat nih. Cila pagi-pagi curhat, kayak ABG deh. Angkatan babe gue. Iya apa curhatannya? Gini nih, Nah. ya masalah rumah tangga kan. Waduh. Biasa mama. Oh iya kenapa? Suami, Heeh. kerja udah enak, jabatan udah Iya. ada. Terus? Ya, mau pindah. Lah? Mau keluar dari situ semua, tabungan mau dimasukin buat bikin usaha. Jal piye? Ya ampun. Pusing kan? Ya pusing lah kalau kayak gitu. Bu, padahal nyari kerja tuh udah susah ya Bu ya. Banget. Saya aja kerja Bu dari pagi sampai pagi lagi. Ini Biasa mau aja pindah. jangan ikut curhat. Oh, Saya yang jadi- curhat. Oh iya Ibu yang mau curhat ya? Salah. Ibu nyinyir. Saya curhat. Oh iya curhat ya benar-benar. Itu emang alasannya apa mau pindah? Alasannya sekarang kerjaan memang harus berinovasi. Ya Heeh. kan? Nggak boleh selalu aman. Waduh. Harus keluar dari zona aman. Biar apa? Berkembang katanya begitu. Lah sekarang Wah. cabai mahal, bawang mahal. Sekolah apa lagi? Benar-benar kalau itu alasannya saya sendiri juga jadi pusing ya. Terkadang memang banyak orang yang takut untuk keluar dari zona nyaman. Betul, gimana ya? apalagi emak-emak. Gini aja deh Bu. Kan tiap bulan udah dapat gaji. Nanti kalau dia bikin usaha, kapan gajiannya? Betul. Tuh. Setuju. Setuju? Setuju. Boleh. Saya biar kita nggak salah kayaknya gini deh. Kita tanya aja nanti sama guru-guru kita. Cocok. Kita bahas pagi hari ini. Boleh. Cocok ya? Asik. Kalau gitu Ibu silakan duduk Bu biar kita mulai tahu siangnya. Please deh, bosan di sini. Sabar Oh iya, ya. sini aja ya dah. Makasih. Silakan ya Bu ya. Saya bersihin dulu. Iya silakan. Terima kasih. Kita mulai tausiahnya. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Udah sholat subuh? Masya Allah calon-calon bidadari surga. Ini ibu sini pagi-pagi curhat, saya jadi kepikiran nih. Benar yang dibahas lagi, saya jadi kepikiran. Banyak orang yang takut keluar dari zona nyaman. Mau keluar ragu-ragu, padahal ini kesempatan udah ada di depan mata. Tapi mikir, nih kalau kerjaan saya yang sekarang udah nyaman. Kalau saya keluar belum tentu nyaman. Jadi saya harus gimana? Saya harus bagaimana caranya untuk keluar dari zona nyaman. Betul nggak? Saya jadi yang kepikiran jadinya. Kalau gitu biar nggak salah gini aja deh. Kita bahas sesuai tema kita hari ini aja ya. Hijrah dari zona nyaman. Apa Ibu temanya? Hijrah dari zona nyaman. Jamaah. Sekarang saya mau nanya nih sama Ustadz muda ini sahabat saya. Ustadz Kafi. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Pagi-pagi sih Ibu udah curhat masalah rumah tangga. Ya Allah. Disangkanya saya bisa ngasih solusi. Terus gimana? Kan enggak. Iya. Udah gitu dipanggil Ustadz lagi. Iya. Tapi jadi doa ya. Amin. Kalau gitu saya nanya sama Ustadz Kafi aja biar nggak salah. Iya gimana? Ustadz nih, kita mau kerja. Kita udah punya kerjaan kita, mau keluar takut. Takut nanti kalau kita kerja di tempat yang baru itu jadi nggak nyaman gitu kan. Nah kita mau masuk ke tempat yang baru itu bingung nih. Kalau kita takut kita nggak maju-maju, tapi kalau di tempat biasa kita statis aja. Nah hal-hal yang menyebabkan ketakutan itu apa aja sih Ustadz? Ya. Mohon penjelasannya ya Ustadz ya. Ya, terima kasih Mas Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah dan Bapak Ibu yang ada di studio, mudah-mudahan hati kita selalu dibaluti dengan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal. Tadi Mas Sony menanyakan sebab-sebab apa sih orang ya dia ragu ketika ingin hijrah apapun itu bentuknya, dalam usaha ya, kemudian dalam mungkin keistiqomahan dalam ibadah. Ada salah satu faktor yang paling penting ketika orang itu ingin hijrah atau pindah menjadi yang lebih baik. Yang pertama adalah tanamkan keyakinan kepada Allah. Ketika di situ Allah sudah ditanamkan di dalam hati, maka semuanya akan menjadi baik. Tanamkan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam
hati dan akan menolong kita. Kalau misalkan bicara usaha adalah bicaranya rizki, betul. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizki kita. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Dalam hadis qudsi dikatakan, aku menciptakan kamu wahai ibni Adam, semua anak manusia termasuk Nabi Adam alaihi salam adalah untuk beribadah, maka janganlah kalian itu bermain-main. Wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab. Maka janganlah kalian berlelah bertawakal kepada Allah. Karena aku sudah berjanji akan memberikan rizki kepadamu. In radita bima qasamtuhu lak. Jika kalian ridho atas ketetapan yang Allah berikan kepadaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Arahtu qalbaka wa badanak. Aku akan bahagiakan jiwa dan ragamu. Aku akan bahagiakan hati dan badanmu. Masya Allah. Ingat, hati dan badan dibahagiakan oleh Allah. Beda bahagianya Allah, ya, diberikan dari Allah dengan bahagia dari manusia. Itu sangat jauh berbeda. Badan kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun badan ini sakit, tapi tidak akan pernah merasakan sakit kalau Allah yang membahagiakan. Hati kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hati kita sakit oleh urusan duniawi, hati itu tidak akan pernah merasakan sakit. Karena Allah yang membahagiakan. Namun jika ada keraguan di situ, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? La usallitanna 'alaika dunya tarqudu fiha raqdal wuhushi fil barriyah. Niscaya akan aku beri kesulitan kepada kalian. Dan seperti kalian itu dikejar-kejar oleh dunia, setiap malam yang kalian pikirkan hanyalah bagaimana esok mencari rizki, bagaimana esok mencari duit, bagaimana kehidupan dunia ini menjadi inti dari kehidupan. Dibayang-bayangi selalu oleh dunia, dan dunia tanpa memikirkan akhirat. Na'udzubillah summa na'udzu. Maka orang yang ingin hijrah, ya, dari zona nyaman, misalkan dalam usaha, kalau dia yakin sama Allah, ada hatinya di Allah, dia tidak akan pernah ragu. Tapi ingat, catatannya harus dengan planning dan rencana yang tepat. Man arafa bu'da safari ista'adda. Ada makalah mengatakan, barang siapa yang dia ingin berpergian, maka hendaklah ia mempersiapkannya, betul? Ya jangan nggak disiapin juga. Kita pengen pergi jauh, kita pengen usaha, kita rancang dulu. Ya, kita ikhtiar dulu, kita usaha dulu. Kemudian tanamkan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberkahi usaha kita, setiap langkah kita. Amin, amin ya robbal. Dan kadang-kadang yang membuat rasa khawatir orang ingin pindah adalah pekerjaan ini sendiri. Wah, ini pekerjaannya subhat, ya, apalagi haram. Ya, ini menjadi rasa khawatir. Waduh, ini saya pekerjaannya jadi kurir narkoba. Aduh, rasa takut pasti ada, walaupun itu gajinya besar. Saya jamin Mas Sondi, ini yang Ya, Ustaz. berbuat haram tuh ya pasti dia diiming-imingi oleh harta duniawi yang besar. Karena duniawi. Karena duniawi. Nah, Berarti kalau orang takut untuk hijrah itu karena dia belum percaya sama Allah. betul. Berarti supaya dia yakin dia harus percaya dulu sama Allah. Betul. Planningnya intinya juga harus mempercayai. tepat ya, Ustaz? Betul. Jadi jangan sembarangan juga. Jangan sembarangan juga, Sertakan Masya Allah. Allah setiap amal. Serahkan Allah, Masya Sulit Allah. tapi kita harus coba. Harus ya. Harus. Yang penting yakin dulu ya Ustaz ya. Siap. Masya Ya. Allah. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Mas Soni. Jamaah. Sekarang biar kita makin yakin nih. Saya mau mengundang sosok yang insya Allah bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Untuk jamaah yang ada di rumah juga. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu nih tayangan yang berikut ini. Silakan. Jamaah, kalau udah ngomongin makanan gak pernah ada habisnya ya. Seperti kesuksesan yang diraih oleh Wongsolo Group. Ternyata hasil jeripayah serta tangan dingin dari sang pemilik yaitu Bapak Puspo Wardoyo sehingga usahanya bisa sukses dan dikenal di Indonesia hingga luar negeri. Wah, apa ya rahasia dari Pak Puspo Wardoyo? Jadi penasaran kan jamaah? Nah, hari ini kita bahas bersama ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Tepuk tangannya dong jamaah. Kalau gitu langsung saja saya panggil Bapak Puspo Wardoyo. Silakan Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi dong buat Bapak Puspo Wardoyo. Ya Allah Pak, ini sekarang kita sedang membahas tema apa? Hijrah dari zona nyaman. Kita lihat Wong Solo Group, wah itu sih saya tahu. Saya juga sering makan di situ pastinya. Saya juga pernah baca biografi Bapak loh. Jadi katanya Bapak itu dulu guru ya, lalu hijrah menjadi pengusaha. Itu boleh dong Pak ceritain apa yang menyebabkan bisa menjadi hijrah seperti itu Pak? Kalau saya waktu itu memang guru itu bukan profesi saya. Bukan profesi ini, Jadi memang sangat menyiksa bagi saya. menyiksa. Lalu? Bukan profesi, kayaknya bukan bakat saya lah gitu. Oh bukan bakatnya di situ. Soalnya saya ada bakatnya itu memasak emang. Bakatnya Ayam. memasak. Oh iya saya tahu, karena dari dulu katanya udah membantu orang tuanya Ya, untuk motong-motong ayam, bantu Betul, jual-jual ayam goreng gitu ya Iya Pak ya? betul. Itu ketika Bapak hijrah nih, Ya. akhirnya memutuskan untuk membuka usaha itu pernah gak sih Pak? Kadang kan orang mikir, ya dari dulu kan kerjaannya ini, kok sekarang jadi mulai usaha? Apalagi kalau namanya buka usaha kan pasti kan dari sesuatu yang kecil. Ya. Pasti sindiran-nyinyiran orang, disindir-sindir pernah gak Pak kayak gitu Pak? Oh ya kalau itu pasti ya. Karena memang waktu itu tahun 83 itu guru masih masih profesi yang paling ya gengsi sedikit lah. Ya, Waktu itu itu saya belum lahir. mertua saya sampai bilang, tobatlah kamu tobat gitu. Taubat. Jangan ganti guru lagi gitu. Ada memutuskan untuk buka usaha, Iya. terus disindir-sindir juga. Terus Karena menanggapinya saya gimana? Kecil-kecilan, jualannya kecil-kecilan. Jadi kayak ya nggak pantas lah gitu. Ini Bapak nih ngomong kayak gini, sejujurnya saya jadi semakin tertarik dengan apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa menjadi sukses. Saya yakin jamaah yang ada di rumah juga seperti itu. Pak, mohon izin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, siap. Saya pengen tahu nih kiat sukses Bapak, kok jadi saya yang semangat jadinya di sini ya. Pak terima kasih untuk waktunya, Bapak silakan duduk. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih Bapak Puspo, silakan Pak untuk ke tempat duduknya. Jamaah! Yang semangat dong. Pagi-pagi mau belajar sama guru-guru kita gak ada yang semangat. Coba lihat dulu senyumnya mana. Minta senyumnya dong. Masya Allah manis banget. Calon bidadari surga. Sekarang saya mau nanya sama Abi Maki. Abi, Bismillah. ini tema kita hari ini penuh semangat. Saya yang tadinya gak semangat gara-gara ibu ini. Saya jadi semangat untuk ngebahasnya. Jadi gini Abi, kebanyakan orang mau keluar dari zona nyamannya untuk mencapai sesuatu. Takut karena dia ngerasa, kerjaan yang udah saya punya ini sekarang udah buat saya nyaman. Iya. Tapi ini saya bingung, antara nyaman sama main aman itu kayaknya tipis ya Abi. Allah ibarik fiik. Nah pertanyaannya gini, tanda-tanda kapan sih kita waktu yang tepat untuk keluar dari pekerjaan kita yang sebelumnya untuk kita mencapai sesuatu yang baru tuh ada tanda-tandanya gak sih Abi? Iya, bismillah kita sampaikan insya Allah. Ya mohon penjelasannya ya Abi. Bismillah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ternyata memang yang namanya rizki ini diwajibkan untuk dicari oleh diri kita walaupun telah ditentukan. Makanya ada yang namanya usaha dan tawakal. Al-Quran mengatakan huwaladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Masya Allah, wa kulu min rizki. Kalau lihat tadi Wong Solo, Masya Allah lihat berada di mana-mana. Karena apa? Famshu fi manakibiha. Jalanlah sampai ke sana kemari. Kenapa? Wa kulu min rizkihi. Dan ingat, makanlah rizki Allah yang Allah mudahkan. Tapi ingat, hal yang terpenting buat kita, kalau dari seorang guru lalu menjadi pengusaha, kenapa? Karena Al-Quran juga sudah menentukan kalimat yang indah. Apa? Kullu ya'mal ala syakilati. Manusia bekerja dengan skillnya masing-masing. Kalau skillnya pengusaha, jadi pengusaha. Kalau skillnya guru, jadi guru. Kalau skillnya ini sebagai apa dan apa, laksanakan menurut skillnya masing-masing. Keahliannya yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Namun seandainya ada yang sudah bekerja, sudah berada di tempat itu. Dikatakan apakah ini zona nyaman ataupun cari aman. Bismillah. Lihat, jangan sampai mengikuti kalimat yang kadang-kadang dipersilakan keluar saja, keluar saja. Belum tentu, maka jangan sampai menginjakan kaki kiri ke depan, kaki kanan belum punten kokoh untuk berpijak. Kadang-kadang lepas, akhirnya lepas semuanya. Lalu ada hal yang tidak bisa dikonfromi. Untuk apa? Hijrah daripada zona nyaman. Apa? Saat pekerjaannya. Karena kita bekerja, kita mencari nafkah, bukan mencari harta saja.
Ada hal yang dikatakan dalam Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Halalan thayyibah sampai 4 kali terulang dalam Al-Quran. Halalan thayyibah, halalan thayyibah. Kenapa? Ketika ada halalan thayyibah akan mendapatkan berkah yang indah. Berkah yang luar biasa. Kalau hanya mencari rezeki saja, apa bedanya orang yang beriman dengan tidak orang beriman? Sama-sama rezeki dicari, tapi orang beriman bukan hanya mendapatkan rezeki, tapi dia cari keberkahan yang luar biasa. Camkan baik-baik kalimat yang sangat luar biasa ini. Ternyata setelah sedang mencari rezeki, saya sudah pada posisi, perlukah saya untuk keluar dari tempat ini? Cek dulu. Apakah tempatnya ini yang kita bekerja tempat yang halal? Alhamdulillah. Apakah tempat ini nyaman? Kita bisa puasa Senin Kemis misalnya. Ada kajian di dalamnya misalnya. Ada satu arahan-arahan tentang masalah keagamaan. Karena berapa banyak kantor, berapa banyak satu perusahaan yang ada di situ kaitannya adalah, wahai para pekerja, belajar sodako ya, diajarkan sodako. Belajar untuk sebagaimana ya, ayo silaturahim diajarkan. Kalau seandainya di tempat itu adalah mengundang dan membawa kebaikan, bismillah Anda berkah di tempat itu. Tapi kalau seandainya di tempat itu malah membuat sholat saja susah. Pakai hijab aja sulit, Jumatan aja susah. Berapa banyak satu tempat, perusahaan atau saja Jumatannya sulit. Kaki susi sama susah sama sulitnya. Jadi sulat, saya gabungkan itu. Ya saking hebatnya kan susah sama sulit. Saya katakan sulat. Ya, bahasa baru tuh untuk Islam itu indah ya. Sulat. Sulat itu. Punten lagi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau misalnya mesti apa yang dikerjakan, ini kerja tapi ada sesuatu yang baiknya. Gampang, tinggal istikharah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala petunjuk apa yang dikerjakan, bismillah, baru kita punya keyakinan setelah istikharah. Berarti kalau sudah mulai merasa sulat di pekerjaan itu dia. susah dan sulit itu, Betul. itu tandanya udah keluar ya. Benar, bismillah. Berarti kalau misalnya di tempat itu kita bisa berpuasa, beribadah kepada Allah, Nyaman di situ. itu Masya berarti Allah. nyaman yang ada di situ. Betul, Dan akhirnya kita harus betul. istikharah ya. Kalau ada keinginan yang lain, istikharah. Minta pada Allah petunjuknya. Seperti itu. Bagaimana sebaiknya. Masya Allah. Allah Jazakallah barik fiik. khairan. Wa iyyakum khair jaza. Allah barik fiik. Jamaah. Sesaat lagi akan kita lanjutkan pembahasan kita. Masih hijrah dari zona nyaman. Tadi saya baru kulik-kulik dikit tuh sama Pak Puspo. Kenapa hijrah? Nah sekarang kita akan cari tahu kiat suksesnya. Ini penting banget jamaah. Dan juga nanti akan ada tausiah dari Habib Novel dan juga Ustadz Abi Maki. Ini juga penting banget jamaah. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas.